Sekarang ini lagi rame nih di media sosial Mm-mm. masalah Habib Rizik Syihab. Ya. Tentang dia cucu Nabi atau tidak. Cucu Nabi atau tidak? Iya. Ah. Nah, menurut antum gimana nih untuk menanggapi para netizen di luar? Kan mereka masih menganggap bahwa Habib Rizik Syihab sebagai cucu Nabi. Iya. Yang pertama, kalau kita melihat dari segi kehebohan yang di media sosial ada, Habib Rizik Syihab dulu kan dia hanya orang kumisan biasa gitu. Orang kumisan biasa yang tiba-tiba pakai sorban, pakai gamis, orasi, jadi ulama. Iya. Jadi kalau bicara masalah dia cucu Nabi, setelah heboh gaduh nasab ini, banyak orang mungkin sudah 60% tidak meyakini dia cucu Nabi. Jadi kalau menurut saya pribadi, masalah cucu Nabi ini sudah selesai. Bagi saya dia cucu palsu Nabi. bisa juga ya. Dan saya pernah dengar kabar Mm. bahwa Habib Rizik Syihab ini pernah dianggap cucu Nabi di Arab Saudi sana. Ya. Terus Dan dia mendapatkan fasilitas. Apakah itu benar sih? menurut pemberitaan, setelah saya riset, sebenarnya isu-isu itu hanya berita yang digoreng di Indonesia untuk menambah marwah dari sang Habib ini, sang Imam Jumbo ini kan ya. Imam Jumbo. Si Imam Jumbo ini kan kemarin dia pernah ke Mekah, ke Arab Saudi, menetap di sana kurang lebih ya 3 tahunan, saya tidak tahu, karena isu yang beredar. Namun yang ingin kita perjelas di sini kan, apakah benar Habib Rizik Syihab itu pernah mendapatkan fasilitas mewah di Arab Saudi dan diakui cucu Nabi? Nah, berita ini sebenarnya sudah ditepis dari pemberitaan Arab Saudi langsung. Jadi tidak pernah di Arab Saudi itu mengakui bahwa klan Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Ada pengumuman resmi masalah cucu Nabi. Jadi cucu Nabi yang bermarga Ba'alawi itu tidak diakui sebenarnya. Jadi jawabannya, apakah pernah Rizik Syihab mendapatkan keistimewaan di Arab Saudi dan dianggap cucu Nabi? Itu berita hoax. Dan saya lihat-lihat juga ya yang demo 212 2017 itu. Itu kan apakah itu mencerminkan adab bagi Habib dan keturunan Nabi SAW? Dan tanggapan antum gimana nih? Dan masalah adab. Masalah adab akhlak sebagai ya. Habib jadi apakah itu adab dan akhlak Nabi? Kan mereka mengaku nih, kalau akhlak mereka, adab mereka, ilmu mereka tersambung kepada Nabi gitu kan? Itu kan yang mereka gembar-gemborkan terus kan? Iya. Jawabannya, kalau kita melihat dari segi adab dan akhlak seorang Rizik Syihab, sudah beberapa video saya bahas tentang orang ini, dan saya juga pernah ngefans kepada dia ya kan? Saya pernah jadi pengikut dia sebagai muhibbin setia 7 tahun. Saya 7 tahun ikut Habib Rizik Syihab. Semua ucapan-ucapan dia, ungkapan-ungkapan dia, kata-kata umpatan, kasar, apalagi cacian, makian, goblok, tolol, kera, monyet, anjing, semua kan pernah keluar dari mulut dia. Iya. BH, rok, semua keluar dari mulut Habib Rizik Syihab. Presiden goblok. Kalau ini mau disambungkan kepada Nabi, apakah pantas? Kayaknya Pantas gak? ya nggak pantas sih. Masa cucu Nabi kayak gitu kan? Iya, cucu Nabi bilang BH, rok. Suruh pakai BH sama rok. Ente kadang-kadang ente. Kera, monyet, goblok. Coba Nabi ahlaknya seperti ini. Gak bakal ada orang mau musik Islam. Belum lagi cerita-cerita konyol halu. Ya, khurafat-khurafatnya. Menghina pemimpin. Menghina pemimpin. Padahal dalam ayat tidak ada ya. Itu dia. Ati Allah, ati Rasul, amri minkum. Bagaimana mungkin orang seperti Habib Rizik Syihab bisa sampai seperti itu akhlaknya, ya kan? Iya. Kalau berbicara masalah keilmuan kan, mereka ini punya apa namanya itu moto, adab dulu sebelum ilmu. Padahal kan yang benar orang ini gak bakal beradab kalau gak punya ilmu. Dari situ saja kan sudah aneh kan sebenarnya. Sudah. Orang gak bakal bisa beradab tanpa punya ilmu. Ya, jadi kalau mau disambung-sambungkan, gak usah nasab ya. Akhlaknya saja gak nyambung ke Nabi. Bagaimana ilmunya gitu. Ada satu lagi nih. Habib Rizik kan lagi rame-ramenya nih, dia dianggap wali lah, dianggap. Wah, bahkan sampai ada yang bilang dia wali kutub. Iya. Wah, di atas wali itu. Iya. Kalah sama Wali Songo. Wali Majeduk apalagi. Wali gila ya. Iya, kenapa? Gimana nih pendapat
pendapat saya. Kenapa Habib Rizik bisa dijuluki wali? Kutub apa lagi tuh? Ya menurut ceramah-ceramah kan yang menyebutkan wali Habib Rizik ini bukan cuma satu dari golongan Habib. Ternyata setelah kita cari tahu, ternyata yang mewalikan Habib Rizik ternyata ada dari tokoh NU, yaitu Kiai Maimun Zubair kalau tidak salah. Selain Habib Fahmi, saya sudah pernah membahas tentang Habib Fahmi yang menganggap Rizik Syihab sebagai wali kutub. Nah, harusnya kan seorang wali itu jauh dari sikap ngedongeng, bohong, khurafat, apalagi. Buat agama-agama yang bid'ah. Iya, ini kan jadi suatu yang aneh sebenarnya ketika orang seperti ini dianggap wali. Kita belum lagi membahas tentang dia yang berdoa buruk kepada sesama muslim. Hanya karena apa? Hanya karena apa? Karena tidak sepakat dengan pilihan dia. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Hanya karena orang-orang tidak sepakat dengan pilihan Rizik Syihab, didoakan yang buruk-buruk. Semoga ditinggal lari istrinya, diselingkuhi. Kok bisa begitu? Ketika Nabi ke Taif, dilempar batu, lempar kotoran, sampai berdarah-darah Nabi. Pernah gak Nabi mendoakan kejelekan kepada penduduk Taif? Gak pernah. Malah didoakan agar anak-anaknya Masuk berislam. Kalau Rizik Syihab jadi Nabi, wah apa gak bencana di mana-mana. Ya kan? Kalau Rizik Syihab jadi Nabi, doanya seperti itu. Hancur dunia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habaib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kalau orang seperti Rizik Syihab jadi Nabi, selesai semua urusan. Doanya jelek terus soalnya. Nah, sekarang udah nggak usah jadi nabi. Sekarang aja udah itu kan musibah aja dari wali kutub. Itu dia, iya, izinnya. Sama kayak nabi. Allah izin dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan musibah sebenarnya ya. Iya. Orang didoktrin untuk percaya kepada mereka taklid secara buta begitu. Orang tidak percaya Habib kafir. Orang ikut Al-Quran tapi gak ikut Habib sesat. Padahal Habibnya banyak menyesatkan. Apa nama pesawat mundur. Apa nanti kereta api juga mundur. Enak-enak maju mundur dia. Maju mundur cantik nanti kan. Udah kayak Bekasi tabrakan itu. Iya. Jadi banyak sekali musibah dari segi faham ya. Apalagi di faham sufi memang kental dengan ajaran wali-walian. Setelah mencapai tingkatan ini, dia terbebas dari dosa. Sampai ada kan faham seperti itu? Iya. Jadi dia mau mengucapkan kalimat kotor, jorok, kasar, kebencian, doa buruk semuanya. Diborong sama dia, bebas dari dosa. Karena ada keyakinan wali kutub begitu. Ya bener. Ya menurut saya ini bukan wali Allah sebenarnya. Wali kutub utara. Wali kutub. Utara. Ya udah, ya bener. Habib Rizik itu kalau mau dijuluki wali Allah saya tidak setuju. Tapi kalau dijuluki wali kutub utara, tinggal pilih. Utara apa? Selatan. bener. Di zaman para sahabat kan nggak tren ya. Iya. Nggak ada tren wali-walian kan. Husain kan keturunan Nabi, mereka malah mengorbankan dirinya, bukan membesar-besarkan dirinya. Bener. Tapi kalau sekarang kan Sekarang membesar-besarkan dirinya, mengorbankan orang lain. Ente kadang-kadang ente. Buktinya kemarin ketika teriak-teriak asah golok yang tajam, kita siap ganyang, siap perang. Pas ada masalah dia kabur di belakang. Iya. Kok ada? Dia mau orasi tapi ada di barisan belakang. Nanti alasannya ada urusan. Urusan ngumpet. Kan para Habib itu kebanyakan dari Yaman ya. Bukan kebanyakan memang dari situ, asalnya dari sana. Asal dari Yaman. Mereka malah hampir seluruhnya tinggalnya di Indonesia. Iya. Kenapa nggak ke Yaman aja? Kebanyakan di Indonesia ya. Iya, kebanyakan di Indonesia kan. Hampir semuanya di Indonesia. Iya. Kenapa nggak ke Yaman aja? Iya. Udah bahkan kan di Yaman itu di kamar mandi aja bisa kabulkan doa ya. Salah Indonesia. Mereka mau ngapain saja di Yaman kan sangat mudah Allah ijabah doa mereka. Ijabah doa mau dimanapun dijabah kan. Kenapa mereka milih di sini? Ya mungkin apa? Mungkin dongengnya lebih kuat di sini diterima.
Jadi kenapa para habaib lebih suka di Indonesia daripada di kota asalnya? Yang pertama gini, saya jelaskan dari segi kondisi negaranya. Indonesia ini kaya. SDA-nya sangat-sangat kaya, sumber daya alamnya. Apa? Kita mau nyari buah-buahan apa Indonesia? Ada semangka, pepaya, pisang, anggur. Mau cari buah apa di Indonesia? Ada. Banyak. Apel. Di Malang ada tumbuh. Kurma ada. Kurma ada. Tumbuh di Indonesia. Tumbuh di Indonesia. Semua yang ada di belahan dunia manapun rata-rata tumbuh di Indonesia. Jadi sumber daya alam Indonesia sangat-sangat kaya. Jadi para habaib itu senang di Indonesia. Kenapa? Mau nyari apapun mereka ada. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia menempati urutan kedua rakyat yang mudah ditipu-tipu. Nah, ini kan kalau kita melihat jangankan dari segi mereka berceramah. Dari buku-buku mereka itu kaya sekali. Kaya hurufan. Jadi di dalam buku-buku Habib itu sangat kaya, membludak sekali cerita-cerita khurafat. Dan itu kalau disampaikan kepada rakyat Indonesia, Percaya. sangat-sangat percaya. Apalagi sebelum gaduh nasab. 90% rata-rata orang Indonesia percaya mereka cucu Nabi. 10 sisanya tulisan bahasa Arab. makin Udah selesai. Udah selesai. Ini tulisannya Arab. Bener nih pasti. Nah, udah selesai. Sudah belajar nahwu sarraf belum? Sudah belajar kitab kuning belum? Gitu mereka. Senjatanya begitu mereka. Padahal kebenaran itu tolak ukurnya bukan karena bertulisan Arab, tapi karena apakah buku tersebut terverifikasi sampai kepada sumber kebenarannya. Apa sumber kebenaran Islam? Quran dan hadis. Itu. Kalau sudah bertentangan dengan keduanya, mau bertulisan Arab ya apa, tetap nyeleweng. Jadi kalau mau dikatakan kenapa Indonesia itu diminati oleh Habib-Habib Ba'lawi, yaitu yang kedua. Indonesia, rakyatnya menempati posisi kedua. Mudah dibodohi, ditipu-tipu. Jadi mereka senang tuh nipu umat. Jangan lupa sebut oknum. Nanti kalau kita sebut Habib kena semua. Kenapa? Masih ada Habib yang lurus seperti Habib Salim Al-Muhdor sama Habib-Habib lain yang masih lurus pemikirannya, bermanhaj salah. Ada juga Habib yang seperti itu. Tapi mayoritas yang ada di Indonesia ngibul. Itu kedua. Terus ketiga, karena orang Indonesia itu banyak orang yang awam tentang masalah agama. Dan memang Habib datang ke Indonesia sudah ratusan tahun yang lalu dibawa Belanda. Bahkan sampai ada prosesi pengangkatan. Sampai Ratu Belanda begini. Di apa tuh namanya itu? Didatangkannya tenaga kerja asal Yaman dari kalangan Ba'lawi yang mengklaim sebagai keturunan Nabi harus diakui adalah bentuk kecerdasan luar biasa kaum penjajah supaya dahsyatnya perang Diponegoro di masa depan tidak akan terulang kembali. Kaum pribumi akan berpikir 1000 kali untuk kembali melawan Belanda, sebab pada kenyataannya kolonial Belanda mempekerjakan kaum yang katanya adalah kaum keturunan Rasulullah, sehingga sudah pasti ketika orang-orang Nusantara yang mayoritas beragama Islam memerangi Belanda, maka akan memerangi juga para pekerjanya yang katanya adalah keturunan dari Nabi mereka. Hal tersebut terbukti setelah 63 tahun terjadinya perang Diponegoro, terjadi lagi perang di Cilegon. Namun Belanda begitu mudah meredamnya karena keturunan imigran Yaman Habib Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah di situ kan terlihat jelas tuh Habib sampai berlutut di hadapan Ratu itu Belanda tuh diginiin. Seolah-olah mereka mendapatkan peran penting penjajahan di Indonesia. Kenapa? Mereka kan mendoktrin bahwa tidak baik melawan ke Belanda pada masanya. Nah ketika Habib masuk ke Indonesia ratusan tahun yang lalu, mereka itu sudah secara masif di Indonesia untuk menyebarkan ajarannya bahwa kami datang ke Indonesia untuk mencerdaskan, untuk mendidik umat, untuk begini-begini begitu. Terus akhirnya apa? Dipercayai. Karena yaitu bangsa Indonesia masih awam, belum terlalu melek. Akhirnya banyak orang yang terdoktrin bahwa mereka cucu Nabi. Setelah dipercaya cucu Nabi, mereka mendapatkan kemuliaan. Bangga. Iya, merasa bangga. Mereka mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai mereka dikultuskan. Setelah mereka dikultuskan, yang masih hidup nih, kita bicara yang masih hidup. Yang masih hidup dikultuskan habis-habisan. Setelah mati, makin dikultuskan. Datang mereka ke kuburan ngapain? Iqdi hajatin. Berdoa di sana. Ketika di masjid ngapain? Joget.
Lah, kita hidup di akhir zaman lah. Coba tengok. Ngaji di pekuburan ya lah ya. Kita memohon kepada Tuhan itu ya. Terus joget di masjid lah. Cari masjid ini untuk joget lah. Tengok lah. Mantap ajaran Habaib ini lah. Tuh lah. Ada lukisannya lagi masjidnya. Mantap banget ini ya. Udah canggih. Di masjid mereka joget, Di kuburan mereka salat. di kuburan mereka beribadah, baca Quran, berzikir, apalagi berdoa, minta hajat. Dan sampai-sampai didoktrin sama Habib Hanif Alatos itu, kalau apabila kalian punya hajat, apapun hajat kalian, ada kuburan di Indonesia, kuburan Habib, yang orang datang ke sana pasti doanya akan terkabul. Oh, Iya, ada. Jadi di Indonesia itu ya 3 hal ini yang menjadi kenapa mereka ini lebih memilih Indonesia daripada Yaman. Yaman itu, kalau mereka pulang ke Yaman, semua popularitas yang mereka miliki di sini hancur. Kenapa? Mereka akan jadi orang biasa di sana, nggak bakal dikultuskan. Kenapa? Sibuk nyari uang. Karena posisi ekonomi mereka itu jauh di bawah Indonesia. Kalau di Indonesia mereka tinggal duduk manis, dongeng, uang datang dari jemaah. Ya, mereka duduk bawa kiswah palsu, bawa kresek merah akan isi uang. Jangan kresek merah, Jangan. Karung, penuh karung. kuburan, kasih kotak infak penuh. Jadi di Indonesia itu banyak sekali orang royal. Jadi kalau mereka pulang ke Yaman, susah nemuin orang seperti Indonesia ini. Jadi itu alasan kenapa mereka betah di Indonesia.